Bukan kalian dipakai, segala yang Anda punya, talenta Anda dipakai untuk cari uang. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar kita ini diarahkan untuk menjangkau jiwa demi jiwa. Karena apa? Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anda tidak kasih perpuluhan, tidak kasih persembahan di CG pun kami tetap akan menerima Anda. Anda tidak melayani pun tidak ikut CG Fund, kami tetap akan menerima Anda. Amin. Kami tetap mengasihi Anda, kami tetap mencintai kalian semuanya. Cuman kalau bisa ayo kita bergerak bersama. Saya percaya kalau kalian juga ikut dalam kegerakan ini, yang kalian doakan jiwa-jiwa, teman-teman, orang tua, bahkan mungkin yang tinggal di kota lain, di negara lain, Anda tidak di sekota dengan keluarga Anda yang Anda doakan, kami percaya ketika ini kegerakan ini jalan bersama, Tuhan yang akan menjamah. Benar-benar Tuhan yang akan membuat mereka yang Anda doakan itu bisa-bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Amin. Ini adalah mimpinya, ini adalah visinya, ini adalah misinya juga. Saya rindu, ayo kita bergerak bersama-sama. Amin. Silakan Kak Jeff, silakan dilanjutkan. Oke, thank you, Uncle Glenn. Ini dengar jelas, ini aku pakai headphone soalnya, jadi dengar jelas ya. Oke, ya aku langsung mulai. Kayak yang Uncle Glenn tadi bicarakan, ini topik hari ini adalah CG Fund, ya. Dan aku akan ceritakan sedikit kenapa kita mau melakukan CG Fund ini. Ya, motivasinya kenapa di belakang CG Fund. Why do we have to do CG Fund? Kenapa kita harus melakukan CG Fund? Apalagi kita lihatnya dari sisi yang apa ya, dari CG yang dari internasional ya. Kita tiba-tiba dikasih tahu aja, oh ini ada acara dan seluruh GMS yang melakukan. Oh ya mungkin kaget ya. Kayak ini apa-apaan CG Fund ya. Nah, memangnya kenapa kita harus? Karena ini aku akan jawab di sharing ini. Nah, pertama, kita akan lihat yang tadi Uncle Glenn juga sudah buka di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jadi jawaban yang paling straightforward ya, kenapa kita melakukan ini? Karena keinginan Tuhan Yesus yang terbesar bisa ditemukan di amanat agung, ya yang tadi kita bacakan. Dan kenapa ini terbesar? Karena omongan ini adalah omongan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia naik, omongan yang terakhir. Kalau orang ngomong terakhir, itu pasti omongan yang paling penting. Ya, kalau misalnya orang mau jalan-jalan ya paling paling biasa, oh hati-hati, eh, oh jangan lupa dompet, oh jangan lupa kunci. Itu semua kan paling penting ya. Bukan kayak pas mau pergi ngomongnya kayak hari ini hawanya bagus ya, gitu. Enggak kan? Ngomongnya itu pasti yang penting-penting semua diomongkan. Oh jangan lupa ini, jangan lupa paspor. Paspor kan paling penting ya biasanya kalau jalan-jalan. Paling penting itu omongkan kalau paling terakhir itu paling penting. Nah, ini omongan Yesus sebelum dia naik ke surga. Berarti ini omongan yang paling penting dari Tuhan Yesus kepada kita. Ya, kita analisa dikit di ayat ini. Kita ke di tengah ini ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, kita analisa ini dulu. Karena itu, pergilah dan jadikanlah. Nah, ini. Pergilah dan jadikanlah. Berarti ini suruhan Yesus kepada setiap orang yang membaca atau mendengar omongan ini. Itu suruhan buat kita yang sekarang kita baca Alkitab ini. Itu suruhan buat kita semua. Itu beban buat kita yang kita harus melakukan buat Tuhan Yesus untuk membawa orang menjadi murid-murid Tuhan. Jadi, kenapa kita melakukan CGFAN itu? Karena kita mau membuat sebuah culture yang terus-menerus untuk mengajak orang-orang ke CG dan ke gereja. Jadi Fun ini event yang encourage orang, apalagi terutama yang belum pernah mengajak orang, untuk mengajak
jiwa-jiwa kepada CG. Ini evangelism massal ya, mass evangelism. Kita mau encourage semua yang pernah maupun nggak pernah untuk ngajak. Ketika kita kepikiran siapa yang dari dulu kita pengen ngajak tapi nggak berani. Nah, ini saatnya CG Fun. CG Fun ini bakal sesuatu event yang lebih gampang untuk mengajak jiwa-jiwa karena kita nanti bakal dijelasin lebih lagi ya, bakal ada kayak icebreaker atau bakal macam-macam lah, lebih free flow buat buat lebih friendly buat jiwa baru. Nah, nanti jiwa barunya menjadi VIP dan kita cater towards them ya. Dan eh, dan even sesudahnya CG Fun pun kita mau culture ini untuk terus-menerus dan kita harus mempunyai visi yang hidup untuk mengajak orang ke CG dan ke gereja. Seperti Tuhan katakan ini. Tuhan katakan itu langsung, pergilah dan jadikanlah. Dia nggak tulis ada requirement apapun, nggak. Dia langsung ngomong pergilah dan jadikanlah. Jadi dia pas omongan terakhir itu dia langsung suruh pergilah. Dia nggak nyuruh kita selesaikan Alkitab dulu atau Tuhan aku nggak layak Tuhan. Aku harus melakukan ini dulu. Aku satenya bolong atau apa. Nggak apa-apa. Pokoknya Tuhan itu ingin Anda mengajak jiwa-jiwa. Ingin Anda pergilah dan jadikanlah. Jadi Tuhan itu ingin kita untuk action langsung ya. Untuk action, untuk mengajak jiwa-jiwa. Nah, terus the next analysis adalah ini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, muridku ini yang aku mau analisa ya. Muridku ini artinya apa? Ya, kita seharusnya tema bulan ini adalah murid ya. Setelah bulan lalu jemaat, sekarang kita level up, tema bulan ini murid. Dan murid itu apa? Nah, kita bisa belajar murid itu melebihi dari seorang jemaat. Tetapi murid itu juga jemaat ya. Orang bisa menjadi murid dan jemaat. Tapi kalau Anda jemaat, kamu belum tentu murid. Jadi levelnya jemaat terus murid ya. Dan kami percaya sebagai murid itu kita punya keinginan untuk mengajak orang lain untuk menjadi murid juga. Makanya di CG ini aku percaya ya ingin menjadi murid dan mengajak orang lain juga untuk menjadi murid. Jadi makanya kita encourage, apalagi yang pas CG Fun ini, kita encourage buat semua orang untuk mengajak jiwa-jiwa, mengajak orang untuk menjadi murid di GMS, di CG ini. Nah, CG Fun ini adalah salah satu cara yang optimal, opportunity yang terbaik lah untuk menjadikan orang-orang murid. Nah, dan kita bisa lihat contoh dari seorang murid versus tidak murid dari ceritanya Jesus feeds the 5,000. Kita bisa buka di Yohanes 6. Saya akan simpulkan ayatnya ada 69 lebih ya. Saya simpulkan dalam 10 ayat-ayat aja. Jadi aku bakal skip-skip. Semoga kalian tahu ceritanya. Konteksnya adalah ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong, datang kepadanya berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi ceritanya ada 5.000 orang dan mereka bingung harus cari makanan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, ini cuman laki-laki ya ini, belum termasuk perempuan dan anak-anaknya. Jadi ini lebih dari 5.000. Terus 14, ketika orang-orang itu melihat mujizatnya, yaitu Yesus membuat 5 roti, 2 ikan untuk feed seluruh 5.000 orang, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Oke, kita skip lagi ke 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Kita skip lagi. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan paling terakhir, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Oke, saya kasih kesimpulan, ini ada 5.000 orang. Oke, 5.000 orang ini lapar dan sudah terlalu jauh untuk mencari makanan. Makanya Tuhan Yesus made a miracle ya. Miracle-nya adalah feed the 5,000 itu. Tetapi setelah Yesus feed the 5,000, Yesus berkhotbah kepada mereka dan dia berani-beraninya Yesus itu ngomong di ayat 26 itu tadi. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi Yesus itu tahu 5.000 orang ini datang kepada Yesus. Itu senang karena dapat makanan. Ya, mereka dapat free food, makanya didengerin terus. Mereka ngikutin Yesus terus itu, nunggu makanan lagi. Ya, ini kayak free food, dikasih makanan gratis. Siapa yang nggak seneng ya? Ditraktir orang, siapa yang nggak seneng? Ya, ini 5.000 orang itu mentalitasnya begitu. Nah, ini apa yang saya katakan adalah 5.000 orang ini semua itu tidak murid. Karena mereka pandang Yesus sebagai sekedar eh, Yesus ini sekedar apa namanya? Free food. Dia lihat Yesus adalah Yesus yang provide free food, the provider of free food. Kita bandingkan sama Petrus yang menurut saya adalah murid yang setia. Oke. Di ayat 68 dan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Amin. Oke, dari sini, apakah pengikut-pengikut yang 5.000 itu dihitung sebagai jemaat? I think so. Mereka soalnya datang kepada service-nya. Mereka datang, mereka dengarkan khotbah, mereka percaya dalam mujizatnya. Ya, mereka itu terhitung dengan sebagai jemaat. Tetapi saat mereka harus disuruh komit datang, meskipun nggak ada free food, mereka langsung mengundurkan diri semua. Mereka tidak tahu kalau Yesus itu melebihi provider of free food. Mereka cuma tahu Yesus sebagai orang yang mengasih makanan gratis. Banyak orang Kristen di dunia ya, apalagi yang KTP, mereka itu pandang Yesus sebagai orang yang ngasih berkat. Ya. Itu sangat common sekali. Makanya terkenal di Amerika salah satunya yang TV evangelis itu namanya prosperity gospel. Wah, itu ngomongannya kalau ngikuti Yesus dikasih duit, wah semua orang suka. Ya. Itu kalau dihitung jemaat Yesus, iya dihitung sih. Mereka soalnya ya percaya Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa dihitung sebagai murid. Saat dikasih tahu kalau Yesus itu bukan sekedar roti gratis, atau kalau ngikut Tuhan itu bukan cuma makan roti gratis. Kalau mengikut Yesus itu harus mengajak jiwa-jiwa lain, atau yang di sini dituliskan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Berarti di pikirannya orang yang 5.000 itu tidak akan lapar lagi. Oh, berarti aku nggak makan lagi dong. Oh, kalau sama Yesus nanti aku nggak enjoy free food ini lagi dong. Soalnya ditulis tidak akan lapar lagi. Wah, ya mereka jadi not interested gitu ya. Dikasih tahu kalau jadi mereka itu cuma sekedar jemaat. Itu bayangannya. Jemaat itu bayangannya itu kayak visitor di hotel. Yang mereka kalau datang ke hotel itu pikirannya cuma mau dilayani. Mereka pikirnya cuma mau dapat berkat, dapat berkat, dapat berkat. Mereka kalau datang ke ibadah, mereka lihat, mereka judge. Duduk di CG atau di gereja, dilihat,
pengkhotbahnya gimana sih? Mereka bakal ngomong bagaimana gitu ya. Jemaatnya nanti lihat ini aku nanti bakal dapat apa dari firman ini. Ini nanti dari firman ini aku bisa dapat berkat nggak? Atau aku dapat motivasi-motivasi untuk membangun bisnisku nggak? Ya. Dan mereka pikirannya itu cuma dilayani. Kalau ke hotel kan datang untuk sudah bayar untuk dilayani, dapat kamar mandi yang bersih, dapat ranjang yang bersih. Mereka untuk jadi jemaat itu kayak mencari berkat doang. Ya. Waktu disuruh belajar lebih dalam lagi, waktu disuruh mendalami lagi, waktu disuruh ya ini kayak tadi yang ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku. Berarti Yesus itu suruh 5.000 orang itu mendekati Yesus, membangun personal relationship dengan Yesus. Kalau aplikasi dalam hidup kita adalah baca Alkitab, ya, doa setiap hari, membangun relationship berarti apa ya? Membangun relationship yang sehat dengan spiritual leader kita kayak CGL, kayak misalnya kita Coach Glenn atau Coach Eric, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan datang kepadaku. Kalau sekedar jemaat, mereka nggak mau. Ya, wah ini berarti aku harus commit time lebih banyak lagi dong. Berarti aku nggak dapat free food lagi dong. Ya. Bandingkan nggak sama Petrus. Petrus langsung jawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau yang adalah yang kudus dari Allah. Jadi kenapa sih kita melakukan CG Fund itu? Kenapa kita harus mengikuti yang amanat agung yang tadi kita bicarakan? Karena visi Tuhan itu mengajak apa ya? Sorry, let me rephrase that. Karena purpose in our life yang worth fighting for itu hanya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita purpose kehidupan kita itu tidak menuju kepada amanat agung ini, semua itu pasti hampa. Semua itu pasti hampa. Kalau kita tidak melakukan semua ini kepada Tuhan, kayak yang in 1 Corinthians 10 verse 31. So whatever you do, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Ketika kita nggak melakukan sesuatu yang glorify Tuhan, berarti itu hampa. Kita bisa dapat contoh dari Paul. Ya. Paul di Philippians 3 verse 9 until 4 to 9. Bisa dibuka, sudah ya. Oke. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Let me see. Aku pakai Inggris ini soalnya, jadi sodok bingung. Oke, jadi di sini aku bacain Inggris saja. Sorry. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I considered them garbage that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Amen. Jadi di sini kita bisa lihat ya, Paulus ini secara hukum, secara duniawi, Paulus ini hampir perfect ya. Kalau bisa diomong perfect duniawi, Paulus ini perfect ya, kayak yang dikatakan secara hukum Taurat.
dia itu sudah di-circumcise ya. Dia itu sudah orang Israel, sudah orang Benjamin, dia orang Hebrew, dia orang Farisi, dia mengikuti Zil, dia mengikuti semua aturan-aturan of the law. Itu semua itu paling perfect kalau kita anggap ya aplikasi kepada hidup zaman sekarang. Itu kayak dia itu volunteer yang juga pastor, yang full time pastor juga, yang nggak pernah dosa, nggak pernah miss Sunday service, yang selalu tithing, yang selalu apa ya, yang selalu donasi kepada gereja. Itu bayangannya dia the ideal Christian gitu lah. Tapi dia omong, bagi dia itu hampa. I consider everything a loss. I consider them garbage. Dia even panggil itu garbage. Ya. Dia anggap semua achievement, semua accolades di kehidupannya dia, yang itu susah sekali ya. Jadi Farisi itu susah sekali. Harus doa, harus ngikuti doa, harus circumcise on the eighth day. Itu kalau nggak dari lahir, itu nggak bisa ya. Kalau sudah pas the eighth day, kamu nggak circumcise, berarti kamu nggak legit. Kamu nggak legit Israel. Nah ini dia semua itu sudah kayak perfect. Dia anggap itu garbage. Kamu sekarang bayangin ke diri sendiri, bayangin semua achievement kehidupanmu. Bisakah Anda bilang itu semua garbage? Itu a big word kan ya. Oh, I consider them garbage. Aku bayangin aja ya kayak aku for me aku kan baru 23 tahun. Aku baru lulus kuliah ya. Jadi mungkin one achievement in my life adalah lulus kuliah. Bisakah aku consider itu garbage? Ya. It's a big word for a man to say his whole life he can consider it garbage. Itu sangat berat. Kenapa dia bisa bilang itu? Karena dia bilang, because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Jadi dia anggap dia bisa hilang semuanya itu kalau dia ada Yesus itu cukup. Ya. Apa besarnya itu? Salah satu sharing yang aku bisa ceritakan aduh, aku mulai emosional, sorry. Salah satu sharing yang aku bisa itu aku sendiri itu aku grew up in the church ya. Jadi all my friends, semua teman-teman saya adalah teman-teman Kristen. Jadi teman SMA itu aku kurang dekat. Just this past week, minggu lalu, sorry aku Inggris terus. Maafkan George kalau aku switch back and forth Inggris dan bahasa Indo. Minggu lalu aku ini pergi trade test bareng teman-teman SMA. Jadi sudah 6 tahun, sudah lama nggak ketemu teman-teman SMA. Pikirku ya sudahlah, aku nggak ada teman di luar CG. Aku mau ngajak orang ke CG fun ya juga bingung juga soalnya nggak ada koneksi luar. Jadi ya wes sekali-sekali reuni touch connection gitu ya. Dan pas di sana itu pasti touch on the topic of career ya. Mereka tanya-tanya aku, oh, Jeff di Amerika gimana gitu ya. Dan pas ditanya, iya aku cerita-cerita dikit. Oh di Amerika aku kerja remotely, aku dapat gaji sekian sekian sekian, aku saving sekian 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 gitu. Terus mereka bingung semua kayak, hah? Kamu work remote? Hah? Kamu nganggur gaji buta? Hah? Kamu dapat segini banyak? Terus dihitung pakai kalkulator. Tut, 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 tut. Kamu 3 tahun bisa save sekian 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 sekian. Mereka kayak bingung semua. Terus mereka paling kagetnya itu, kenapa aku sekarang di sini, ya kan? Kenapa aku sekarang balik ke Indo yang gajinya pasti drastically lower bandingin kalau di luar negeri kan? Mereka bingung semua. Terus aku ya mulai mikir gitu ya. Oh iya ya, aku kok segitu rela let go of all that money gitu. Padahal di bayangannya mereka semua langsung ngomong, wah kalau aku jadi kamu Jeff, ya uang, uangnya iso dapat segitu ya, aku pasti belani buat uang. Terus ada komen, iya, ada satu lagi yang komen, iya pasti aku ya belani. Kalau uang, wes pasti. Kalau hidupku ya, hidup kan buat uang gitu. Ada yang ngomong gitu, langsung sih, dia ngomong, hidup itu kan buat uang ya. Ya puji Tuhan, aku bisa
grow di GMS dan aku bisa tahu purpose di hidupku itu buat Tuhan, dan hidupku itu bukan sekedar uang saja. Ya, ini kayak Paul tadi bilang, hidupnya itu bukan buat mengikuti law, bukan buat being faultless, atau bukan buat menjadi the perfect jemaat, the perfect Israelite, the perfect Pharisee. Hidup itu buat Tuhan. Hidup itu untuk mengenal Tuhan dan be found in Him. Gain Christ and be found in Him. Itu yang paling penting. Jadi purpose di hidup kita itu buat Tuhan. Nah, buat Tuhan itu apa? Yaitu amat agung. Hidup kita kalau buat Tuhan, kita bakal mengikuti visi Tuhan, yaitu amanat agung, untuk mengajak jiwa-jiwa untuk menjadi murid Tuhan. Ya, jadi di hidup itu banyak yang selalu mencari purpose itu di tempat yang salah. Di hati kami, semua ini ada bolong. Ya. Bayangin kita punya hati ya kayak gini. Semua itu ada bolong. Bolongnya itu besar sekali. Semua itu kayak gitu. Dan di hidup kita, orang beda-beda akan mencoba untuk menaruh eh, aspek apapun itu untuk menutupi bolong itu. Contoh yang tadi ya saya pakai, uang. Uang karir, uang itu yang paling often yang dipakai untuk menutupi bolong ini. Mereka coba menutupi uang itu, coba menutupi the the hole in our heart itu dengan uang, uang, uang. Atau yang paling sering ya, money, sex, power. Itu yang paling sering tiga itu. Power, kuasa, seks bebas atau apa. Itu tuh orang dunia itu semua maunya itu tiga. Itu yang paling sering mereka coba menaruh untuk menutupi the God-sized hole in our heart. Tapi yang bolong yang di hati kita ini cuman bisa dipenuhi dengan Tuhan. Nah, apa yang salah itu? Kadang orang kayak yang jemaat yang 5.000 itu, kita pakai Tuhan, itu bukan Tuhan seluruhnya. Kita anggap Tuhan itu cuman sekedar makanan gratis. Atau Tuhan itu sekedar blessing dalam hidup kita. Sekedar kayak vending machine. Tuhan aku doa buat ini, Tuhan aku doa buat mobil, aku mau mobil itu datang. Jadi dianggap kayak vending machine akhirnya. Nah, kita itu maunya Tuhan, ya Tuhan yang ditaruh di hidup kita. God is the answer in our lives. Jadi what's the purpose in our life? God is the answer. Only God can fill our God-sized hole in our heart. Lah, how do we fill that? How do we fulfill our purpose? Yaitu tadi, mengajak teman ke CG. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu nanti 2 poin yang saya mau take away dari firman ini. Kalau Anda lupakan semuanya, nggak apa-apa, ingat aja 2 hal ini. 1, ayo jadikanlah semua bangsa muridku. Ajak teman ke CG. Kita kalau mau menjadi murid yang setia kepada Kristus, kalau kita mau jadi kayak Petrus yang setia, ayo kita mengajak teman-teman ke CG dan kita jadikanlah semua bangsa murid Yesus juga. Dan kedua, tahuilah purpose dalam hidup kita, yaitu buat Tuhan. Makanya kita ajak teman ke CG. Makanya kita ingin orang kenal kepada Yesus. Karena hidup kita adalah buat Tuhan. Dan tahuilah, jika kita melakukan semua ini, jika kita mengajak teman-teman ke CG, pas CG Fun ini ya, September, tahuilah dalam ini Matius 28 yang dari pertama lagi itu, Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi don't worry, jika kita mengajak teman kita, jika kita melakukan semua ini, kita melakukan semua CG Fun ini buat Tuhan, kalau kita wholeheartedly buat Tuhan, Tuhan itu pasti menyertai kita. Jadi jangan takut mengajak teman, karena Tuhan itu pasti on our side. Tuhan itu pasti di sisi kita. Dan kita bisa masuk ke lagu
Lagu Mengalirlah sekarang. Silakan. Oke, shalom. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan lebih lagi. Roh Kudus bekerja di tengah kita. Teksnya apa disediakan kok, Glenn? Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau mengalir. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Sama-sama katakan. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap, jamahlah setiap setiap hati, hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Saya undang setiap orang yang ingin menjadi murid Tuhan, yang ingin menjadikan semua bangsa
murid Tuhan Yesus, angkat tangan dan saya akan mendoakan. Semua orang yang ingin participate dalam CGFan ini, yang ingin mengajak jiwa-jiwa, tolong angkat tangan, angkat tangan. Aku akan doain dan doain untuk semuanya. Tuhan, saya berdoa Tuhan, semua roh ketakutan, semua roh anxiety Tuhan hilang dan tidak hadir, biarkan mereka ada roh keberanian untuk mengajak jiwa-jiwa itu Tuhan. Roh Kudus tolong menyertai semua itu Tuhan yang angkat tangan ini sekarang Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk mengajak jiwa-jiwa lebih lagi. Dan biar mereka bisa dipakai untuk sebagai menjadi murid yang menjadikan bangsa-bangsa murid-Mu Tuhan. Biarkan mereka mengetahui purpose dalam hidupnya mereka. Biarkan mereka tahu kalau Yesus Tuhan adalah jawabannya dan cara kita melayani Tuhan adalah mengajak jiwa-jiwa Tuhan. Saya berdoa setiap orang yang angkat tangan ini dikasih keberanian untuk mengajak jiwa-jiwa, dikasih Roh Kudus, penuhi untuk mereka, diurapi mereka Tuhan. Biarkan mereka bisa menjamah setiap hati yang mereka ajak dan bisa mengajak mereka ke CG, mengajak orang jiwa baru ke CG Tuhan. Saya berdoa Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya kasih kembali ke Kang Elgen. Silakan Vera.